Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat bukan? Puji Tuhan. Untuk menyambut renungan di pagi ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk pagi yang baru, di mana kami boleh nikmati kembali. Itu sebabnya sebelum kami melaksanakan seluruh aktivitas kami di hari ini, kami lebih dulu ingin mendengar firman-Mu disampaikan kepada kami. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu tegar di masa sukar. 1 Samuel 30 ayat 6 berbunyi demikian. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat pedih hatinya masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan hatinya di dalam Tuhan Allahnya. Nah saudara, Daud dan para pengikutnya menghadapi masalah serupa. Ketika mereka sedang berjuang di tempat lain, ternyata musuh menjara tempat tinggal di mana mereka tinggal, dan istri mereka, anak-anak laki-laki dan perempuan ditawan oleh musuh. Harta benda mereka juga dijarah, rumah-rumah mereka semuanya dibakar, dan semuanya itu tidak ada sisanya. Nah saudaraku yang kekasih, kita dapat merasakan bagaimana para pengikut Daud ini marah bukan main kepada Daud sebagai pemimpin yang akhirnya kok malah menghadapi kekalahan yang seperti itu. Lalu Daud akan dilempari dengan batu. Tetapi apa yang Daud lakukan? Dia tidak marah mempermasalahkan atau mencari orang lain yang bisa disalahkan atau mencari kambing hitamnya, tidak. Tetapi ia menguatkan imannya untuk berharap dan minta pertolongan kepada Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, tentunya tindakan dari Daud ini benar-benar tindakan yang berbeda dengan para pengikutnya. Para pengikutnya mempermasalahkan dan menyalahkan Daud dan akan dilempari dengan batu. Tetapi Daud justru kebalikannya. Dia mencari pertolongan kepada Allah. Dia menguatkan hatinya di dalam Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, Daud tidak mencari seseorang untuk disalahkan. Andai kata itu dia lakukan, apa hasilnya? Malah semuanya akan tambah kacau. Jadi ia tidak lakukan itu. Daud justru menguatkan hatinya kepada Tuhan. Ia meminta pimpinannya tentang langkah apa yang harus diambilnya. Ia tidak membiarkan pikirannya yang kalut membutakan dirinya. Maka dengan pertolongan Tuhan, akhirnya ia sanggup memimpin pasukannya untuk mengejar musuh, kemudian menyelamatkan keluarga mereka, sehingga istri dan anak-anak mereka semuanya bisa diselamatkan, serta mereka malah memperoleh kembali harta benda mereka. Melampaui kesukaran besar itu, mereka meraih kemenangan yang lebih besar lagi. Nah saudaraku yang kekasih, ketika kita dihimpit oleh masalah, bagaimana kita bereaksi? Apakah kita mulai mencari kambing hitam? Mulai menyalahkan pihak lain? Lalu memperkeruh situasi? Jangan saudara. Atau bahkan tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang justru akan semakin merugikan kita.
Kita dapat belajar dari Daud yang justru berserah diri dan mengokohkan imannya kepada Tuhan. Ya, beragam kesukaran hidup bahkan menjadi kesempatan bagi kita untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Jadi saudara, pertolongan Tuhan itu merupakan suatu hal yang sungguh-sungguh terjadi. Makanya kita harus berdiri tegar di masa yang sukar. Akhirnya kemenangan dialami oleh Daud sehingga para pengikutnya meminta maaf atas apa yang mereka lakukan, dan Daud kembali mendapatkan kehormatan sebagai seorang pemimpin yang bisa melepaskan masalah dari hadapan seluruh rakyatnya. Nah saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan tetap semangat. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ajarkan kami berharap kepada Tuhan seperti Daud, tidak mencari kambing hitam terhadap masalah yang terjadi. Ajar kami memperkuat iman kami dan hanya bertanya kepada Engkau, yang pada akhirnya jadilah pertolongan itu secara nyata kami alami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Salam saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Amin.